Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muqaddimin al-ummahat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Semuanya sehat Ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat jasmani juga sehat rohani. Senang apa mboten Bu? Bahagia atau tidak ketika bertemu dengan teman-teman di majelis ilmu? Bahagia. Dan semoga telah kita dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin ya Allahumma amin. Ibu sekalian, pembahasan kita masih terkait dengan at-tadhkirah, peringatan tentang kematian ya. Peringatan tentang kematian. Kenapa kok kita perlu untuk dzikrul maut, mengingat kematian? Agar kita mempersiapkan diri. Seberapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan untuk menuju kematian? Ya. Seberapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan untuk menuju kematian? Bekal mau meninggal dunia itu apa tahu? Amal apa duit? Semua sepakat ya amal ya. Jangan ketika masuk ke area kuburan, assalamualaikum ya ahladiyah. Para penghuni kubur itu angan-angannya cuma satu saja. Kenapa? Dibalikkan kembali di dunia, hidup kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh, terutama sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Rabbku, jika seandainya Engkau akhirkan kematianku barang sebentar saja, niscaya aku akan banyak sedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Itu akan cuma itu saja orang yang sudah meninggal dunia itu. Tapi kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan untuk banyak beramal, seringnya males-malesan. Tapi insya Allah hari ini, masya Allah yang hadir luar biasa, nggak luber-luber. Ucap yang aku langgahi raisoh boleh teman, nanti ngadeg ini. Semoga ini adalah merupakan awal yang baik bagi kita mau menyambut bulan Ramadan. Kita termotivasi untuk melaksanakan amal saleh. Karena ajal itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa diajukan barang sebentar, juga tidak bisa diakhirkan. Bahkan begini saudara Ibu sekalian, ada seorang bapak-bapak umur 60 tahun meninggal dunia. Pertanyaannya mesti sakit apa? Betul ya? Sudah tiba ajalnya kok sakit apa? Tetapi itu suatu hal yang wajar ketika kita nanya sakitnya nopo. Tidak mungkin bapak-bapak umur 60 tahun sudah meninggal dunia gara-gara nopo balapan liar. Tidak mungkin dong. Kita nom-nom mati karena balapan liar. Karena sakit apa? Mungkin jantung, paru-paru, darah tinggi dan lain sebagainya. Umur 60 tahun meninggal dunia wajar, 70 tahun meninggal dunia wajar. Bahkan anak-anak umur 5 tahun pun meninggal dunia sebenarnya juga wajar. Tapi mesti ada pertanyaan, kenapa kok sampai meninggal dunia? Oh, main-main bolanya lari ke jalan, dikejar ada truk lewat, kelindes truk, meninggal dunia. Sebabnya macam-macam. Ibu sekalian, ketika ajal sudah datang, nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Saya
saat yang lalu dapat cerita dari salah seorang teman saya, murid saya. Istrinya barusan meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Saya ingat betul istrinya ini dulu yang divonis sama dokter, Mas, istri jenengan ini paling banter, bisa bertahan hidup cuma 1 tahun karena kena kanker payudara dan stadium sudah stadium 4. Kalau orang sudah terkena kanker, terutama kanker payudara dan stadium itu sudah tinggi, ya tinggal menunggu hari. Maka secara medis kalau dokter mengatakan seperti itu wajar ya. Ipar saya itu beliau jadi dosen duta bangsa, jadi duta bangsa. Beliau seorang ibu-ibu ya, sakit kanker juga Bu. Kemudian dia cuti selama 1 semester. Tapi 1 semester tersebut kemudian selesai masa cutinya, selesai masa hidupnya, beliau meninggal dunia. Cepat sekali, cuma 6 bulan. Lihat itu ya Allah, badannya kurus kering, nggak bisa makan, keluar semua, sampai dikemo rambutnya rontok, sampai akhirnya meninggal. Maka si dokter ini ketika mengatakan, Pak, istri jenengan ini paling bisa bertahan 1 tahun. Sudah dia mempersiapkan diri. Apalagi dokter juga mengatakan tidak mungkin dia bisa punya anak. Tapi tetap dia ikhtiar, berusaha untuk kesembuhan dari sang istri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata istrinya hamil dan melahirkan anak laki-laki. 4 tahun, 5 tahun belum ada ibu. Padahal dokter mengatakan cuma bisa 1 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih hidup. Anaknya berkembang, anaknya jadi besar, remaja, masuk pesantren Ibnu Abbas, tempatnya Ustaz Muin. Sampai kemarin setelah 20 tahun dari vonis dokter, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Itu pun jatuhnya, downnya ataupun nggak bisa apa-apanya setelah 6 bulan sebelum kematiannya. Sebelumnya masih biasa. Jadi sekalian, jadi manusia kan hanya sekedar merencanakan, mendiagnosa. Manusia hanya sekedar memprediksi bahwa umur kamu sekian, umur kamu sekian, umur kamu sekian. Tidak ada yang bisa memastikan ibu-ibu sekalian nanti meninggalnya tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kalau gitu sudah tanggal 14 Agustus ya Allah persiapan. Ibu-ibu sudah siap-siap belum Bu? Sudah siap-siap apa jalan Bu? Siap kain kapan Bu? Wah ini Pak Ustadz beli kain kafan seperti menyegerakan saja. Tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan dengan kita beli kain kafan. Ini hanya sekedar untuk pengingat kita bahwa kelak nanti kita akan dibungkus dengan yang namanya kain kafan ini. Sewaktu-waktu kalau saya meninggal dunia wis cepat nang omah. Meskipun kemarin ada laporan ada ibu-ibu yang nggak berani menyimpan di rumah, disimpannya di masjid. Kalau dulu kain kafan terus, Ya. Ibu-ibu sekalian, kematian tidak bisa disegerakan dengan jihad di jalan Allah. Berangkat perang, habis berangkat perang pulang juga sehat walafiat. Yang takut untuk berangkat jihad, takut untuk perang, ternyata tidur di atas kasur, mati di situ. Ini menunjukkan bahwasanya kematian tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Kemarin jangan lihat live itu peringatan Isra Mi'raj, seorang qari dari Aceh gitu, sedang baca surat Al-Isra, belum selesai jatuh meninggal dunia. Ada yang baru khutbah tentang masalah kematian, meninggal dunia. Ibu sekalian, kematian itu pasti datangnya. Masalahnya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang dulu sudah kita bahas gitu, dan kita bahas kilo dahsyatnya sakaratul maut kayak apa sudah disebutkan oleh para ulama. Makanya doa kita kan Allahumma inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut. Mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sakaratul maut.
di saat menghadapi kematian, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Innalillahi mi'atu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah turunkan dari 100 nikmat, 100 rahmat tadi itu diturunkan satu saja ke muka bumi. Dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi, akhirnya diturunkan kepada manusia, kepada jin, kepada binatang-binatang yang ada, semua makhluknya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Sehingga dengan satu rahmat dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, seorang bapak, seorang ibu sayang kepada anaknya, kakak sayang kepada adiknya, suami sayang kepada istrinya. Bahkan dengan satu kasih sayang tersebut, akhirnya binatang-binatang buas juga sayang kepada anak. Jangan pernah lihat ada gocok yang gede gitu ketika induknya melahirkan terus diinjak sama pejantannya. Ada nggak Bu? Ada. Dengan lihat ada sapi, ada keledai, ada apapun binatang ketika melahirkan, gimana Bu? Disayang-sayangkan, dijilat-jilat, diajari untuk berdiri. Itulah kasih sayang binatang kepada anaknya. Binatang saja punya kasih sayang seperti itu. Itu dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia. Ada singa yang merupakan raja hutan ya. Itu ketika melahirkan anaknya, kemudian anaknya dimakan Bu. Tidak ada ya, disayang, jilat-jilat, kecuali singa hitam ya. Singa hitam mungkin banget. Atau kucing itu ya tidak semuanya, kadang-kadang ada kucing yang seperti itu. Ibu sekalian, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada makhluknya, sehingga manusia itu saling menyayangi, bahkan binatang-binatang pun juga saling menyayangi. Bahkan saya pernah baca berita itu Bu, ada seorang pencuri, perampok, beberapa orang masuk dalam perumahan itu, akhirnya tuan rumahnya bapak sama ibunya diikat, mulutnya ditutup pakai lakban gitu. Terus di saat dia sedang melancarkan aksinya basah, uang, emas, laptop semua, tiba-tiba anaknya kecil itu nangis. Kaget kan dia, bingung kan, khawatirnya nanti nangis, terus akhirnya terdengar sama tetangga. Akhirnya gimana? Seorang perampok yang bengis, yang bawa senjata, bawa pistol, bawa senjata tajam itu, begitu mendengar ada anak kecil menangis, apakah terus ditembak, terus dibelah Bu? Enggak, digendong, ditimang-timang, menengok, malah semakin nangis atau tidak gitu. Akhirnya Yusuf kali ya nanya sama bapak tadi, sama ibunya, Bu, susunya di mana Bu? Susunya di mana? Diberi isyarat di dapur, cari susu sapi itu, keren. Akhirnya dicari, dibuatkan susu itu, terus dimasukkan botol itu, diminumkan Bu. Diam, langsung diam. Setelah diam, ditidurkan di atas kasur, lanjutkan aksinya. Loh, sebegitunya ya seorang perampok. Sampai akhirnya dia melarikan diri, dikejar sama warga, ketangkap, terus dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, ditanya sama polisi, katanya kamu kemarin pas melancarkan aksinya itu anak nangis kamu susuin? Iya. Loh kok sempat-sempatnya? Bagaimanapun meskipun saya seorang pencuri, seorang perampok, saya juga punya anak di rumah. Rasa kebapaannya itu muncul. Kasih sayang tak mungkin saya akan berbuat buruk kepada si bayi. Karena saya merampok seperti ini pun juga untuk memberikan nafkah kepada anak sama istri. Jadi merampok itu penting mendapatkan uang diberikan kepada anak sama istri. Ini sekalian, itulah rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi ini, sehingga masing-masing kita itu saling mengasihi, saling menyayangi. Wa akhara minha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda yang 99 rahmat itu akan diberikan kepada kita pada waktu hari kiamat
Nah, satu diturunkan di dunia ini Bu, disimpan 99 rahmat Allah, kasih sayang Allah masih Allah Subhanahu wa taala simpan untuk diberikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Ibu sekalian, matahari di atas kepala kita 1 mil saja, 1,6 kilometer, tetapi tidak membakar tubuh kita, tidak menjadikan kita kemudian habis terbakar dengan matahari tersebut, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bercucuran keringat emang iya, tetapi tidak sampai terbakar. Hisab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Hisaban yasiro, hisab yang ringan. Masih ingat Bu, hisab yang ringan itu maksudnya apa? Ditunjukkan semua dosa-dosa kita. Kamu pernah berbuat seperti ini? Betul ya Allah. Di hari ini, betul ya Allah. Apakah malaikatku keliru di dalam menulis? Tidak ya Allah. Semua kamu akui. Iya ya Allah. Sudah, si hamba tersebut sudah mirain Isromor, paling saya masuk neraka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua dosa-dosa ini aku ampuni semuanya, silahkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dahulu ketika di dunia aku telah menutupi dosa-dosa kamu sehingga tidak dilihat oleh manusia. Ya Bu, kita berbuat dosa hari ini kan ditutupi sama Allah kan. Coba kalau manusia itu tahu dosa kita, dosa hati, dosa lisan, dosa telinga, dosa semua yang kita kerjakan, pasti orang tidak ada yang mau duduk sama kita. Kenapa lah? Ternyata kamu seperti itu toh. Lah, ternyata kamu seperti itu toh. Padahal dia sendiri juga mungkin juga berbuat dosa. Enggak ada yang maksum kecuali Allah, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kasih sayang Allah kepada kita tadi itu di dunia ditutupi dosa-dosa kita sehingga manusia masih menghormati kita. Sedangkan di akhirat nanti salah satunya itu hisaban yasiro, kita dihisab dengan hisab yang ringan. Ditampakkan dosa-dosa kita kemudian diampuni semuanya. Maka doa kita apa Bu? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, kalau seandainya nanti aku tetap menghisabku ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Karena man husiba udhiba, karena barang siapa yang dihisab dengan sangat terperinci, dengan mendetail, dia akan diazab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita masuk surga tanpa hisab itu koyo pantas itu kan. Sudah dimiliki oleh para sahabat tabi'in, para syuhada, orang-orang yang saleh. 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Kalau toh ya Allah, engkau harus menghisab saya ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian Bapak sekalian, selain hisab yang ringan yang menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu apa? Syafaat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya lewat malaikat, lewat para nabi, lewat para syuhada, lewat anak-anak yang saleh, lewat teman-teman yang saleh yang dulu pernah kita berteman dengan mereka ketika di dunia, dan juga lewat amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan di dunia. Itulah semuanya akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, terutama Rasulullah Muhammad SAW, para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka bisa memberikan syafaat, para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat, anak-anak yang saleh bisa memberikan syafaat, dan amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan di dunia juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu artinya pertolongan. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melewati beberapa wasilah tadi. Ibu sekalian, saya bacakan sebuah hadis. Idza kana yaumul qiyamah, jama'allahu ahlal jannati sufufan wa ahlal nari sufufan. Ketika pada hari kiamat nanti, Allah akan kumpulkan manusia menurut kelompoknya masing-masing. Ini penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Fayanzuru rajulun min sufufi ahli
nar ar-rajul min suhufi ahli jannah. Jadi pada hari kiamat nanti itu penghuni surga sama penghuni neraka itu mereka saling bisa melihat, saling bisa ngobrol. Dan di antaranya kan ada yang sudah terlanjur masuk neraka, terus minta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma, tolong beri air kepadaku satu tetes saja. Nah ini sejelas ya Bu, maka Bu alasan doanya kok ya pasir. Masya Allah, begitu nikmatnya ketika kita merasakan air putih, dan inilah yang sangat dirindukan oleh penghuni neraka pada waktu dia dimasukkan ke dalam neraka. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah, atau sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Kok kita enak mentol wah aku dulu sithik wae oleh orang. Apa jawabannya Bu? Para penghuni surga mengatakan kepada penghuni neraka, innallaha harramahum 'ala kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman ini, kepada orang-orang kafir. Sabar ya bro, tekan kapan ya Bu, tekan kapan? Ada dua kemungkinan Bu. Kalau dia orang musyrik, orang kafir, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia seorang muslim, pernah mengucapkan syahadat, pernah sholat, mungkin masih melaksanakan kemaksiatan, disiksa dulu di neraka sebagai pembersih. Ya sudah selesai, nanti kamu bisa masuk ke dalam surga. Ya. Ibu sekalian, fayanzuru rajul min sufufi ahli nar ila rajul min sufufi ahli jannah. Salah seorang dari yang satu kelompok penghuni neraka tadi itu mengenal salah seorang dari penghuni surga. Ini kok rencana banyak itu. Jangan Bu, masya Allah. Bisa masya Allah kalau masuk neraka kok. Dibilang gitu. Fayaqul ya fulan, kemudian dia mengatakan ya fulan, tadhkuru ini, kamu pernah ingat kepadaku? Kamu pernah ingat dengan amalan yang pernah aku kerjakan untuk kamu? Istana'tu ma'rufan ilaika. Saya dulu di dunia kan pernah berbuat baik kepada kamu toh. Kelingan tak silai utang. Alhamdulillah, silai utang itu luar biasa gitu. Tapi orang sahur gitu. Terus tak ikhlas gitu. Kamu masih ingat sama saya? Iya. Saya dulu yang pernah berbuat baik kepada kamu. Disebutkan dulu itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan hanya sekedar memberikan air minum, hanya sekedar memberikan air wudhu. Bu, numpang wudhu nggih, monggo. Hanya sekedar memberikan tumpangan tidur di malam hari. Kemarin kita meresmikan rumah Quran Fitros ini Gadang, itu sebelah timur Gawok Bu, itu baru saja kita resmikan. Kemudian beberapa hari kemudian ada musafir. Kok ono masjid, ono bangunan anyar, aku tak mampir nanti. Susah maghrib itu. Ngomong sama Ustaz yang ada di sini, Ustaz saya tak mampir di sini, saya tak nginap di sini, boleh enggak? Dia bawa barang-barang jualan apa itu, bawa bolong, takutnya bolong-bolong itu ngapa? Lah masa kalau dia muslim dia juga sholat di situ, ya sudah tidak apa-apa. Padahal di situ hanya baru satu rumah, itu suami istri sama 2 orang anaknya. Ya sudah tidak. Tapi tolong KTP-nya dikumpulkan, minta KTP terus dibawa sama sendiri. Makanya itu korbannya diikuti dari dalam tuh. Ada 4 orang itu. Itu semalaman dia cerita sama, semalaman saya nggak bisa tidur. Terus terjaga, selalu terjaga. Kogek, khawatir nanti kalau ada apa-apa. Alhamdulillah sampai syukur tidak apa-apa. Alhamdulillah sampai syukur tidak apa-apa, dia sholat subuh. Masya Allah. Kira-kira orang yang dibantu untuk bisa tidur di masjid dengan tenang seperti itu, dia merasa hutang budi nggak? Senang atau enggak? Masya Allah, senang. Habis di sana ditolak, di sana ditolak, di sana ditolak. Nah, jadi alhamdulillah. Ini nanti pada hari dia akan diingat. Dulu saya pernah berbuat baik kepada kamu, so pernah memberikan tumpangan tidur. Satu persatu mereka akan mengingatkan kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Fayaqulu, kemudian orang yang sudah di dalam surga tadi, yang digolongkan sebagai penghuni surga tadi itu, ketika teringat dengan kebaikan calon penghuni neraka. Ini di dalam kitab Al-Tadhkirah ini disebutkan.
Maka dia mengatakan, Allahumma inna hadha istana'a ilayya fid dunya ma'rufa. Ya Allah, si fulan dulu pernah berbuat baik kepadaku di dunia, ya Allah. Pernah memberikan minum, pernah memberikan tempat tidur, ya. Makanya alhamdulillah itu di Masjid Jogokaryan, ya. Terus kalau di Sragen ini masjid mana, Bu? Al-Kalam itu. Terus ada beberapa masjid yang lain itu menyediakan masjid 24 jam, bahkan ada tempat untuk beristirahat, menginap. Di situ ada minuman panas dingin, insya Allah, jahe, kopi, silahkan milih. Kita ketika istirahat capek, orang duit-duit sisa jajan gitu ya, begitu ada tempat sesuatu nyaman. Coba begitu baru sholat, mau sedikit, baru istirahat sebentar, Pak, masjid mau saya tutup, mau saya kunci, silahkan keluar. Astagfirullahaladzim. Dilarang istirahat di sini. Ya mungkin niatnya itu baik, kalau tidur di sini kan terus ngiler. Makanya ada tempat khusus biasanya. Silahkan kalau istirahat di atas, silahkan istirahat di sini. Monggo Pak istirahat untuk kemauan nggih. Iki untuk sholat. Nanti di sana ada minuman, jangan silahkan pilih. Ini ada makanan snack. Kalau mau makan prasmanan. Ketika kita mau infak sedekah itu itu tuh, Bu. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu, Bu, sebelum ada kan adanya suku barokah itu kan setelah adanya aksi 212 tahu itu. Sebelum itu dulu saya pernah mengadakan perjalanan ke Sukabumi. Di jalan yang mampir di jalan di masjid itu menjelang subuh. Kamar mandinya bersih, kita mandi dulu, bersih, begitu keluar disiapkan kopi, disiapkan teh, silahkan milih. Masya Allah, senang dia gitu. Gratis nih semua itu, ada snack-snacknya juga. Satu mobil ada 2 bis gitu kan, ada berarti semua bisa istirahat di situ, bisa mandi, bisa makan, bisa kopi. Kalau seperti itu pelayanannya, kita mengeluarkan uang untuk infak sedekah itu kan loss gitu ya, loss. Itu ketika di dunia kita memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. Pada hari kiamat nanti kita akan dihina. Tidak usah kita minta pujian dari orang-orang di sekitar kita. Biarlah mereka tidak memuji kita, biarlah mereka tidak mengetahui amal yang kita kerjakan hari ini akan kita simpan dan kelak nanti pada hari kiamat akan memberikan manfaat untuk kita. Na'udzubillah kalau misalnya sampai dimasukkan dalam rombongan neraka ini. Itu dulu yang pernah kita bantu di bumi. Ingat perbuatan kubur, ingat dulu. Maka Allahumma inna hadha istana'a ilayya fi dunya ma'rufa. Ya Allah, dulu dia pernah berbuat baik kepadaku di dunia. Qal, maka dikatakan fayuqalu lahu khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Ini kalau gitu pegang tangan dia, khudh biyadihi, pegang tangan dia, gandeng tangan dia, ajak dia masuk surga. Masya Allah. Ya. Maka kemudian disebutkan khudh biyadihi wa adkhilhul jannah bi rahmatillah. Gandeng tangan dia, ajak dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kok bisa? Ini bukan dengan amal, loh, amal cuma sedikit sekali kan, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingat oleh orang yang pernah dibantu tersebut. Masya Allah, ternyata betul ya. Seorang masuk surga itu bukan semata-mata dengan amal, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan kemarin itu sudah kita bahas, beribadah kepada Allah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, ternyata masuk neraka karena sombong. Tapi ini yang cuma memberikan minum, cuma memberikan bantuan makanan kecil mungkin, itu ternyata menjadi wasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bisa masuk ke dalam surga. Ibu sekalian, makanya di dunia ini perbanyak amal saleh. Sekecil apapun, kita tidak tahu amal mana yang akan bisa menjadi wasilah kita masuk ke dalam jannah. Kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang telah kita kerjakan, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian memasukkan kita ke dalam jannah. Belum tentu infak kita yang 1 juta, atau mungkin juga ya, 1 juta kita berikan
setiap bulan ke pesantren. Kemudian ada anak yatim kita bantu, ada karyawan kita yang membutuhkan, setiap bulan kita bantu tanpa pengetahuan orang lain. Nggak ada yang tahu. Ya. Seolah-olah itu kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak. Berarti dimasukkan dalam kantong ini, kita ngerti. Nggak menunjukkan keikhlasannya, saya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ibu sekalian, amal soleh, amal ikhlas yang kita kerjakan di dunia, selain tadi manfaatnya di akhir kayak seperti ini, juga bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia. Untuk apa? Untuk tawasul, bertawasul dengan amal soleh. Kita tunjukkan kepada Allah, kita riak kepada Allah. Riak itu boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingatkan kepada Allah, meskipun Allah tahu juga ya, masa Allah diingatkan. Tapi di dalam hadisnya memang seperti itu. Ya Allah, dulu saya pernah seperti ini, ya Allah. Berbakti kepada orang tua saya, ya Allah. Memberikan minum air susu kepada orang tua saya, ya Allah. Suatu saat saya tersesat di sebuah hutan, akhirnya terlambat datang. Ibu bapak saya sudah tidur. Saya siapkan susu ini. Saya tunggu bapak sama ibu saya sampai bangun, kemudian saya beri minum susu ini. Meskipun anak saya nangis, meskipun istri saya juga butuh dengan air susu ini. Sampai kemudian bangun, saya berikan air susu tersebut. Ya Allah, kalau seandainya ini ikhlas, amalan ini ikhlas kepadamu, ya Allah, tolong keluarkan saya dari tempat ini, karena tersesat masuk dalam sebuah gua. Guanya ditutupin batu yang sangat besar sekali. Terbuka pintu gua itu, tapi cuma sedikit, tidak bisa keluar. Ada lagi yang mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah ingin berzina dengan sepupu saya, cantik sekali. Sudah hampir berzina, ya Allah, akhirnya saya diingatkan, Mas, jangan buka tutup kecuali dengan cara yang halal. Akhirnya saya takut kepada Engkau, ya Allah, saya tinggalkan beserta dengan uang yang akan saya berikan kepada si dia. Kalau Engkau anggap ini adalah amal saleh, ya Allah, tolong bantu saya, ya Allah, selamatkan saya dari gua ini. Terbuka lagi, tapi tidak bisa, belum bisa keluar. Sampai yang ketiga, ini 3 orang ini masing-masing mengingat amal soleh mereka. Ya Allah, dulu saya punya karyawan, belum sempat dia ngambil gajinya, dia sudah pergi. Akhirnya uang tersebut saya kembangkan, saya berikan sapi, saya berikan kambing, akhirnya berkembang biak, jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika dia datang beberapa tahun kemudian mau ngambil gaji tersebut, saya bilang, ini gaji kamu yang dulu belum kamu. Kok banyak sekali, kan cuma sedikit. Enggak, ini sudah saya kembangkan. Kira-kira hari ini ada nggak orang seperti itu? 1001 orang. Ada teman yang dia itu diuji oleh Allah, itu kan pergi lama. Gitu. Karena pegawai negeri itu gajinya masih utuh gitu, masih diberikan kepada istrinya. Ada yang nakal kemudian untuk bacaan. Beberapa tahun kemudian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun juga nggak diberikan kepada istri. Padahal masih terus berubah itu, gajinya masih terus berubah. Ternyata nggak sampai kepada istri. Ini dahulu ini disimpan, kemudian dikembangkan, dikembalikan semuanya kepada karyawan tersebut. Ya Allah, kalau seandainya amal soleh saya ini ikhlas kepadamu, ya Allah, tolong selamatkan saya dari keluar. Akhirnya terbuka lebar, mereka bertiga bisa keluar. Ibu sekalian, mengerjakan amal soleh hari ini. Apalagi nanti bulan Ramadan ya, banyak hari ini kita termotivasi pemanasan dulu. Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang salaf, beliau mengatakan, Rajab syahrun lizar'i, Sya'ban syahrun lisai, wa Ramadan syahrun lilhisadi. Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyirami, bulan Ramadan bulan untuk memanen. Ya. Bulan Rajab sudah kita mulai amal-amal saleh, Sya'ban kita tingkatkan lagi, bulan Ramadan tinggal panen Pak. Ngerjakannya sudah ringan, sudah terbiasa di bulan Sya'ban, sehingga kita panen pahala, sehingga kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Bu, apa ada orang yang panen tapi dia tidak? Apa ada orang yang tidak nanam tapi dia panen? Ada enggak? Nyolong gitu. Yang panen itu mesti dulunya dia nanam. Kecuali tebas ya. Tahu tebas?
Aku tak tebas pelem, aku tak tebas kelengkeng, aku tak tebas rambutan, tak tebas pari. Tapi ada juga sih tebas talok. Ada tebas talok. Saya dapat cerita dari seorang ustadz itu, dia memisahkan sebakil-bakilnya orang, secetil-cetilnya orang itu punya wit talok ditebaske. Dijaluk karo tanggono, "Jor, tak tebaske." Aku juk talok ya yo jor, tak tebaske. Lho talok ya ditebaske. Jadi kan pernah lihat talok dijual? Saya pernah lihat Bu di rumah sakit Islam Klaten. Ada tukang parkir itu nyogok iso apa? Talok tadi itu dimasukkan ke mika itu dijual 5.000. Lumayan 10.000 tadi. Untuk apa? Asam obat asam. Dengan yang punya talok nanti inspirasi tak? Kenapa Bu? Kersen. Iya. Ada yang bilang talok, ada yang bilang kersen, ada yang macam-macam. Daripada ditebaske, dijual, dibagikan tetangga-tetangga, membahagiakan tetangga, afdalul amal yang paling utama itu idkhalus surur ala qalbil muslim, membahagiakan saudara-saudaranya, apalagi tetangga-tetangga dekatnya. Masa tetangga dekat yang mendapatkan kotorannya, mendapatkan sampahnya, nggak pernah diberi makanan, diberi apa buah-buahannya tadi, yo mangga, yo kelengkeng, yo rambutan, boleh getani tok, rata boleh buahnya selalu ditebaske. Karena namanya tebas itu semua habis, yang paling kecil sampai yang paling gede semua dihabiskan semuanya. Toh Bu, kayak apa? Ya disuruh untuk apa Bu? Maneni orang, sebagian dijual, sebagian dibagikan kepada tetangga-tetangga. Itulah nanti yang akan menjadi wasilah bagi kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ibu sekalian, ingat di dalam Al-Quran disebutkan tentang ashabul jannah, pemilik kebun. Dulu orang tuanya itu masya Allah dermawannya luar biasa. Lomo istilah Jawa ini, setiap kali panen mesti bahkan meski dilibatkan mereka diberi bagian. Setiap panen mesti selalu seperti itu. Ketika mereka meninggal dunia, keduanya bapak ibunya meninggal dunia, punya anak-anak mereka ada yang mulai mereka berpikir kenapa mereka ikut menikmati wong yang usaha saya, yang menanam kami, yang mengairi kami, yang berikan pupuk kami, yang membiayai kami, kok mereka ikut menikmati. Nah, akhirnya mereka punya visi, mereka punya rencana. Nanti kita panennya pagi-pagi sebelum orang-orang bangun. Akhirnya sebelum subuh itu mereka sudah keluar untuk apa? Untuk memanen buah-buah tersebut biar tidak ketahuan sama kakek. Apa yang didapatkan Bu? Sampai di situ mereka kaget. Ini kita mungkin tersesat. Ini kebun kita atau bukan? Ternyata kebun tersebut sejauh mata memandang sudah terbakar. Terbakarnya setanah-tanah semuanya, tanah-tanahnya semuanya kena. Sampai hari ini kalau jangan ingin lihat nanti di daerah Yaman sana, ada sejauh mata memandang itu hitam semuanya, dan sampai hari ini berratusan tahun, ribuan tahun nggak bisa ditanami. Dulu pernah ada Ustaz saya bahwa ini contoh tanah ashabul jannah. Ya, pemilik kebun yang bakhil, anak-anaknya itu akhirnya Allah bakar kebunnya bersama dengan tanah-tanahnya. Jangan lihat kayak karang itu tanahnya itu. Kayak kalau orang bakar apa namanya batu bata terus sampai memerah terus menghitam itu loh. Jadi seperti itu. Ibu sekalian, karena amal saleh kita nanti bisa memberikan manfaat kepada kita pada hari kiamat. Karena orang-orang saleh itu juga bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minal asdiqai as-salihina fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah untuk mencari teman-teman yang saleh di dunia ini, saleh-salihah, karena mereka itu punya syafaat pada hari kiamat. Orang-orang saleh yang sudah masuk surga, yang dikelompokkan dalam kelompok penduduk surga itu nanti karena teman kita langsung ingat sama kita. Ya Allah, ya, dulu si fulan itu teman saya. Bahkan di dalam sebuah hadis panjang disebutkan,
Ya Allah, si fulan dulu pernah haji bersama dengan saya, umrah bersama dengan saya, iktikaf bersama dengan saya, ngaji bareng-bareng. Ya Allah, kok sekarang nggak saya dapatkan di surga ya Allah? Tunggu teman kamu masih di neraka karena disiksa di sana. Ya Allah, beri syafaat kepada mereka. Akhirnya Allah berikan syafaat, berikan izin kepada si fulan tadi itu mencari temannya, kemudian mengentaskan itu bahasa Indonesia, menyelamatkan dia dari neraka. Ini bisa kalian mantan-mantan penghuni neraka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu di dalam sebuah hadis disebutkan dengan al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun yaitu mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Sampai akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau hilangkan sebutan tersebut ya Allah, tanda ini engkau hilangkan ya Allah, karena ada tandanya. Yang sudah mantan-mantan dari penghuni neraka, ada yang masuk surga dengan langsung, itu ada perbedaannya. Akhirnya mantan-mantan penghuni neraka tadi itu dihilangkan bekas-bekasnya, dihilangkan tanda-tandanya, akhirnya mereka masuk surga. Tidak ada perbedaan antara yang masuk surga langsung dengan mereka yang mampir dulu di neraka. Ini sekalian. Kemudian yang bisa memberikan syafaat yang lain adalah Al-Quran dan puasa yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani al-'abd yaumal qiyamah, bahwa puasa dan juga Al-Quran itu nanti keduanya akan memberikan syafaat kepada pemiliknya pada hari kiamat. Asyam mengatakan, puasa ini mengatakan, mana tuhu anit ta'ami wasyarabi wasyahawat. Ya Allah, dulu saya cegah dia dari makan, dari minum, dari melampiaskan hawa nafsu ya Allah. Maka dia kerjakan puasa, beri syafaat kepada dia ya Allah, karena dulu pernah berpuasa, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini, ibu sekalian, keistimewaannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dari sekian banyak ratus orang ibu-ibu ini, saya tidak ngerti di antara ibu ini yang puasa siapa, yang tidak siapa. Saya nyaurutang sopo, saya itu dong nyaurutang sopo. Sedangkan utang pun pun kita tidak ngerti. Selama 1 tahun tersebut betul-betul dia sudah nyaur atau belum, nggak ada yang tahu. Karena urusan puasa itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang tanpa batas. Syahadat bu harus disaksikan. Banyak orang menyaksikan bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Jadi teman kita, jadi saudara kita seakidah, harus ada yang menyaksikan. Sholat, apalagi sholat berjamaah bagi bapak-bapak di masjid, disaksikan sama teman-temannya. Kalau nggak hadir, loh, Pak Paijo orang terbawa kemudian, loh, Pak Lukman orang terbawa kemudian. Imam masjid akan kehilangan. Orang yang sholat sangat mungkin sekali terbuka untuk riya, terbuka untuk memamerkan amalannya. Datang pertama kali di belakang soft, di belakang imam, di belakang imam pas, soft yang paling awal. Sangat mungkin dia akan bangga dengan amalnya, kemudian dia riya. Gitu bu. Infak sedekah juga seperti itu. Sangat mungkin dia juga riya. Saya infak 1 juta, saya infak 2 juta. Bahkan kalau diumumkan si fulan infak sekian-sekian, sangat mungkin sekali dia bisa riya. Apalagi haji umroh, gitu, yang melihat sak dunia itu. Oh, si fulan masya Allah sudah haji, sudah umroh berkali-kali, masya Allah dia tawaf, masya Allah dia sampai menangis di depan Ka'bah. Sangat mungkin dia bisa riya, dia bisa sombong. Syaitan menggoda dia karena dilihat oleh manusia. Tidak mungkin haji umroh terus masuk dalam rumah. Aku benar riya, tapi guna orang baik, aku bengi sentong, peng pitu. Itu tidak riya, itu bukan umroh, bukan. Tidak bisa. Sholat jamaah pun juga nggak bisa. Saya tak rumah di rumah sama istri saya. Kalau kamu sakit, kalau hujan monggo itu udzur. Tapi kalau kamu sehat walafiat harus di masjid. Semuanya harus disaksikan. Tetapi kalau
puasa Bu, jenengan mau masuk rumah terus ngambil makanan di kulkas, masuk kamar kunci gak ada orang satupun, semuanya orang ngomong kafiat, dipastikan aman, langsung mengajak warakil. Setelah itu disapi sep poso sapi bermangan dulu sapi, gak ada yang tahu. Terus keluar aku mau ya aku poso, gak ada yang tahu. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutnya dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena Engkau ya Allah. Ya, nanti nanya nikahnya tanggal 23 Februari, seminggu lagi masuk bulan Ramadan gitu. Ya, saya sering pesan kepada mas-mas yang nganten nanya, mas kamu nganten nanya seperti ini, nikahnya di bulan Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan, nanti pas Ramadan dan kaki-kaki metu jam 7 pagi segera keluar, bahaya itu nanti. Istrinya tidur di situ, nganten nanya, sahabatnya meningkat tergoda, sangat mungkin sekali gak ada orang lihat. Tapi itu banyak orang ya, ngeri dengan itu 2 bulan berturut-turut puasanya, dendanya itu sampai hubungan intim dengan istrinya 2 bulan berturut-turut puasa, mampu enggak? Enggak nanti. Lawang sehari saja sudah tergoda, apalagi 2 bulan. Terus juga ibu enggak mungkin dengan setiap bulan harus haid, harus nih ada yang nifas itu enggak mungkin. Ya. Jadi sekalian dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak butuh dari manusia, enggak butuh pujian dari manusia. Maka siang makan ya Allah beri syafaat pertolongan kepada dia, masukkan ke dalam surga. Siang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Al-Quran juga seperti itu. Mana tuh minan naum ya Allah, saya cegah dia untuk tidur di malam hari tadarusan sampai jam 11 sampai jam 12 untuk mencapai target sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 10 juz. Ya Allah, dia sampai ngantuk-ngantuk ya Allah, jam tengah 3 harus bangun untuk menyiapkan makan sahur ya Allah. Beri syafaat kepada dia ya Allah. Ngomong, dia akan berwujud menjadi makhluk dan minta kepada Allah agar berikan syafaat kepada kita. Oke, maka ibu sekalian, ini sudah menjelang bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban. Kita ingatkan diri kita Al-Quran. Ya, mulai bulan Sya'ban kita baca 1 hari 1 juz, berapa lembar Bu? 10 lembar. 1, 2. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 10 lembar, berarti kita itu 1. Nanti kalau Sya'ban kita mudah ngerjakan, Ramadan lebih mudah lagi. Enten nggak mampu 1 juz setengah juz sekarang, nggak mampu 1/2 juz, 1/4 juz, nggak mampu 1 lembar saja. Gak mampu lagi 1, gak mampu 1 ayat, gak mampu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahu. Telung huruf tok 30 lho. Gak mampu juga. Shadaqallahu. Nur sadaqallah. Itu 10 ribu itu. Di luar Ramadan 10. Nanti pas bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok 1 huruf ya orang mampu cekelen Al-Qur'ane terus diwaca Al-Qur'an. Dosa apa yang saya kerjakan sehingga tidak mampu untuk membaca 1 ayat tok saja kok berat. Ya. Itu keterlaluan Bu. Ya. Ada dosa yang menghalangi kita untuk melaksanakan amal saleh, terutama baca Al-Quran. Ustaz, saya malu, isi nek tadarusan tesih blekak-blekuk Pak Ustaz. Grotal gratul Bu, justru jenengan grotal gratul blekak-blekuk niku pahalanipun pahala grotal setunggal, gratul setunggal, blekak setunggal, blekuk setunggal. Loh, ini mboten buya ndek kula. Dalilnya ada. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'a bihi falahu ajrani. Seorang yang baca Al-Qur'an kok terbata-bata. Terbata-bata itu apa Bu? Plegak, grotal, falahu ajrani, dia dapatkan 2 pahala. 1
satu pahala kesungguhannya, semangatnya, dua pahala membaca Al-Qur'annya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, apapun yang bisa kita kerjakan hari ini. Dan ini semuanya kan umurnya sudah 50 tahun ke atas toh. Ibu sekalian saya dapatkan amanah dari panitia bahwa ada pesantren kesepuhan besok hari Ahad, Sabtu Ahad di Boyolali Kota itu ada pesantren kesepuhan. Syaratnya 50 tahun ke atas dan tidak punya penyakit yang berat. Khawatir sampai sana terus mati, mati. Ayo nyantri di pesantren Sabtu dari jam 8 sampai sore. Terus nanti kalau misalnya rumahnya jauh bisa nginep di situ, kalau dekat pulang besok lagi jam 8 sampai sore. Untuk apa? Menggapai husnul khotimah, memanfaatkan sisa umur untuk berilmu, beramal, kemudian mencucikan hati, dzikrul maut. Insyaallah tanggal 22, 23 yang tidak ikut ke mana Salman Al-Faris, yang tidak ikut taktik Ramadan, nanti bisa ikut pesantren kesepuhan yang ada di Boyolali. Makanya ibu sekalian yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Iya. Terakhir ibu sekalian sebagai closing penutupan, ada dua pilihan dulu. Khiyaruha fayadkhulunal jannata bi a'malihi. Manusia yang paling baik nanti yang masuk ke dalam surga itu adalah masuk surga karena rahmat Allah, karena amal yang mereka kerjakan. Wa amma syuraruha, sedangkan yang paling buruk itu mereka masuk surganya karena dapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jenengan pilih. Nanti ingin masuk surga karena amal salat yang kita kerjakan, atau masuk surga karena ditolong oleh orang lain, ditolong oleh Rasulullah, ditolong oleh ditolong oleh teman-teman kita, atau semata-mata karena amal yang kita kerjakan. Jadi beda kedudukannya. Kalau langsung masuk surga dengan amal dia, tapi ada juga yang mampir di neraka terus baru dapatkan syafaat, ditolong, dibantu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Syukur-syukur kita berharap semoga kita masuk surga dengan amal yang telah kita kerjakan di dunia. Tapi kalau toh misalnya naudzubillah terpaksa masuk ke dalam neraka, nanti mendapatkan syafaat dari orang-orang yang berhak memberikan syafaat. Sehingga nanti kita semuanya yang hadir di majelis ini bisa reuni kembali di surga. Amin Allahumma amin. Di dunia bersama, nanti insya Allah juga bertemu lagi di surga. Insya Allah nanti reuni di surga ibu. Nanti kalau jenengan nggak ada di surga akan saya cari. Nanti jenengan nggak dapat yang saya di surga pun tolong cari saya ya. Insya Allah. Demikian sekalian kita kembalikan kepada pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.